Selamat sore waktu Rusia, waktu barat bagian barat Rusia, dan selamat malam waktu Indonesia untuk teman-teman semua. Teh sore edisi kali ini bersama saya Teofili Talakua sebagai moderator dengan mengangkat tema tentang uh, bagaimana kita mau melihat kehidupan anak-anak muda saat ini dan tentang empowering students, building on excellence. Kita sekarang sudah terhubung bersama dengan narasumber kita. Ada Mas Aryo Mudanton, founder dari website yang paling keren banget buat anak-anak muda, namanya anakmuda.net. Kemudiannya nanti akan dijelaskan lebih lengkap oleh Mas Aryo. Tapi sebelumnya, izinkan saya atas nama Permira dan atas nama tim Teh Sore Permira untuk mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang saat ini menjalankan ibadah puasa. Semoga di bulan Ramadan ini kehidupan kita semua terberkahi dan pada akhirnya kita akan menjadi pemenang bersama. Sekarang tanpa membuang waktu lagi, kesempatan saya berikan kepada Mas Aryo untuk memperkenalkan diri lebih lengkap lagi dan memperkenalkan website anakmuda.net ini. Silakan Mas. Oke, terima kasih Filia dan tim Permira dan juga teman-teman sekalian yang menyaksikan. Perkenalkan, nama gue Aryo Febrian Mudanton. Ya, gue di sini sebagai founder dan CEO dari anakmuda.net. Mungkin belum website terkeren kali ya, kita mencoba untuk menjadi keren. Tapi kita sedang website anakmuda.net itu sendiri, kita adalah platform youth development buat anak muda. Basically kita itu platform yang bersifat di website, kemudian juga saat ini kita sedang membangun platform mobile kita. Sebenarnya ide dasar dari anakmuda.net itu sendiri berdasarkan dari pengalaman pribadi, karena dulu gue besar lahir gue di Jakarta, tapi gue besar itu di Sumatera Barat, itu tepatnya di Bukit Tinggi. Nah, ketika gue berada di sana itu agak susah buat gue sebagai anak muda untuk mendapatkan informasi tentang kepemudaan atau tentang pengembangan diri, atau misalnya tentang bagaimana cara gue bisa ikut atau mendapatkan passion yang gue milikin. Nah, waktu itu di Bukit Tinggi, waktu itu internet juga masih belum bagus. Pengalaman gue menyatakan bahwa ternyata susah buat kita menyebarkan informasi secara luas dan secara masif itu kalau berhubungan dengan Indonesia, karena negara kita cukup luas. Oleh karena itu gue kepikiran bagaimana gue bisa membangun sebuah platform, bisa membantu anak-anak muda untuk mendapatkan informasi yang berguna. Tapi di sepanjang perjalanan berikutnya, gue juga paham bahwa sebenarnya untuk pengembangan anak muda itu nggak juga cuma dengan platform. Oleh karena itu, di sini teman-teman bisa lihat di slide presentasinya. Jadi anak muda.net itu kita adalah social enterprise. Jadi sebenarnya kita bukan NGO, kita berbentuk PT, dan kita sebenarnya platform pengembangan anak muda yang berbasiskan terhadap informasi. Yang kedua adalah aktivitas. Mungkin bisa di next slide-nya. Dan jadi kita berdiri dari tahun 2015 dan sampai tahun 2016 ini sebenarnya profil yang awal tahun ini kita sudah broad impact sampai 300.000 orang. Ini kalau dihitung dari berdasarkan offline dan online yang memang sudah pernah ikut dengan kita. Karena di beberapa event yang kita laksanakan, itu ada beberapa kali kita eventnya online atau beberapa kali eventnya offline. Itu total jumlah anak-anak muda yang sudah bergabung dengan kita. Mungkin di next dulu slide-nya. Nah, ini beberapa contoh aktivitasnya kita. Itu ada Asia Europe Entrepreneurial Meeting, itu bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kemudian ada Penghargaan Pemuda Indonesia, itu event kita bareng dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ada UTEK Expo. Kita juga kemarin dapat penghargaan di Young Entrepreneur Award di Vietnam di tahun 2015. Next-nya. Kemudian ada beberapa, di sini bisa kelihatan ada beberapa event lagi. Nah, mungkin kalau teman-teman lihat, kok kayaknya anak muda.net itu lebih banyaknya event ya. Jadi, seperti yang tadi gue bilang, ini platform pengembangan anak muda, jadi berbasiskan informasi dan event. Kenapa event? Dan event itu maksudnya apa? Event itu terbagi menjadi dua. Jadi ada event yang memang kita buat sendiri, anak muda bikin sendiri. Yang kedua ada event yang kita partnership. Nah, partnership ini bisa macam-macam. Bisa partnership dengan BEM, bisa partnership dengan OSIS, bisa partnership dengan kementerian, atau partnership dengan misalnya government agency atau misalnya komersial.
Yang membedakan adalah kalau misalnya ketika kita bekerja sama untuk membuat event atau mempromosikan event atau mengamplify sebuah event dengan institusi yang non-profit, misalnya pendidikan atau misalnya komunitas, itu kita nggak ngambil biaya sama sekali. Lain halnya kalau misalnya kita dengan komersil atau misalnya dengan government agency, itu biasanya kita for profit. Jadi itu yang membedakan kita antara non-profit dan for profitnya. Mungkin berikutnya, masih ada kan ya? Next-nya. Ya, ini ada beberapa publikasi kita, mungkin langsung di skip aja. Next. 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 Next, nggak perlu. Next. Next. Nah, ini ada beberapa kegiatan kita. Jadi biasanya kita ada national dan international event yang bekerja sama dengan kita. Kemudian kita juga ada blog, bisa diakses di blog.anakmuda.net. Kemudian kita juga punya YouTube vlog, walaupun itu kita baru mulai sekitar seminggu yang lalu. Kita juga ada partner events dan website kita sendiri. Berikutnya. Nah, kita di tahun 2017 itu kita punya agenda-agenda tematik. Nah, ini beberapa agenda tematik yang akan kita laksanakan. Kalau teman-teman bisa lihat, ini disesuaikan dengan momen-momen yang ada di bulan tersebut. Contohnya di bulan Juni itu Charity Fair, itu menyambut bulan Ramadan. Bulan Juli itu kita menyambut Agustus, karena itu adalah ulang tahun ASEAN yang ke-50. Di Agustus sendiri kita ada untuk menyambut Unity, itu artinya untuk menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada beberapa acara lain. Next. Ini upload, next aja. Next. Next. Nah, anakmuda.net sendiri di tahun 2017, ini tematik kita yang paling besar adalah hashtag 40.000 40,000 hours. Jadi, kita percaya bahwa anak-anak pemuda di umur 16 sampai umur 30 yang sesuai dengan definisi kepemudaan dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009, kita itu punya waktu untuk mengembangkan diri itu 40.000 jam. Jadi kalau misalnya jumlah waktu di seluruh hidup kita dari umur 16 sampai 30 itu dikurangi makan, dikurangi tidur, dan dikurangi aktivitas yang bersifatnya wajib, itu kita punya 40.000 jam untuk mengembangkan diri. Nah, dari sebuah penelitian menyatakan bahwa anak-anak muda itu baru bisa mengisi kurang dari setengah. Jadi anakmuda.net sebenarnya kita hadir untuk bisa membantu teman-teman untuk mengisi yang setengahnya lagi. Dan kita di sini anakmuda.net sendiri kita hadir itu sebenarnya khusus untuk anak-anak muda yang ada di Indonesia, karena memang acara kita memang mostly memang berada di Indonesia, tapi secara online kita bisa di live stream setiap kali kita ada acara, dan kita juga bisa kerjasama bareng tidak cuma dari Indonesia tapi juga dari anak-anak muda dari luar negeri juga. Mungkin secara singkat itu kali ya tentang anakmuda.net. Saya kembalikan ke Filia. Baik, terima kasih Mas Aryo. Wah, menarik sekali Mas Aryo yang tentang website anakmuda.net ini. Nah, kembali lagi saya tertarik nih sama program jam 40,000 hours gitu kan untuk pengembangan diri. Dan wow, 40.000 jam itu berarti berapa tahun hidup kita sebagai anak muda yang harus kita benar-benar manfaatkan. Sementara kalau kita melihat situasi pemuda saat ini, pemuda mahasiswa dalam hal ini ya, paling banyak waktu kita spending saat ini tuh di media sosial misalnya, kepoin orang misalnya kan di mana-mana, stalking kemana-mana, itu aja udah sehari bisa 2-3 jam tuh paling minimal kayaknya ya. Nah, berarti kalau dikali setiap hari, bagaimana banyak banget waktu yang terbuang dong untuk itu. Nah, kira-kira Mas Aryo sendiri pasti anak muda.net ini bergerak di bidang itu juga kan, bagaimana kita membuat waktu generasi milenial saat ini untuk lebih banyak dipakai untuk hal-hal yang lebih bermanfaat daripada media sosial dan lain-lain seperti ini. Nah, kembali lagi Mas, aku mau nanya soal kita berbicara tentang empowering students, berarti bagaimana membuat mahasiswa merasa bahwa kita tuh punya potensi, kita tuh punya
punya bakat untuk membuat apa yang sudah kita punya itu menjadi lebih berkembang lagi, mengembangkan mahasiswa. Dalam kondisi ini, Persatuan Mahasiswa Indonesia di Rusia, Permira, kami menghadapi banyak sekali masalah, berbagai masalah dari sisi psikologis maupun dari sisi pengetahuan dan lain-lainnya. Yang paling utama adalah dari sisi psikologisnya. Kadang-kadang ketika kita ada di Indonesia dan ketika kita datang ke sini, ada banyak sekali perubahan yang terjadi. Ketika di Indonesia, euforia untuk datang ke Rusia dan euforia untuk ini keluar negeri loh, gitu, itu besar sekali. Tetapi ketika datang ke sini, banyak yang kemudian merasa hal yang sebaliknya, merasa pengen banget pulang, udah pulang deh, homesick, nggak kuat, nggak tahan. Nah, saya salah satu dari itu karena setelah lulus SMA langsung ke Rusia. Jadi masih usia 16 tahun, masih 17-an, baru 17-an. Nah, Mas Aryo kira-kira punya tips dan trika buat kita semua, misalnya gini, apa sih yang harus kita bikin, Mas? Apa sih yang harus kita buat gitu, buat mahasiswa? Karena kuliah itu nggak segampang zaman SMA. Zaman SMA tuh masih zamannya ketawa-ketawa dan segala macam. Ketika kita masuk kuliah, ada shock di situ, ada apa ya, trauma psikologiknya juga gitu loh yang terbawa gitu. Ya, sama sih, gue juga ngerasain dulu waktu pertama kali melangkah ke bangku kuliah juga gue ngerasain hal yang sama juga. Mungkin justru gue mengapresiasi teman-teman di Permira, kayaknya pasti bebannya jauh lebih berat karena mengemban bangku kuliahnya tidak di Indonesia tapi di luar negeri. Pasti ada sudah dari sisi kuliahnya sendiri itu menjadi beban, tapi dari sisi geografi itu juga jadi suatu apa ya, beban juga karena jauh dari Indonesia. Itu gue ngerti banget dan gue sangat mengapresiasi. Mungkin gue gue nggak ada pengalaman pada saat kuliah, tapi pada saat SMA itu gue sempat ikut satu exchange program itu ke Amerika Serikat. Jadi gue sempat 11 bulan tinggal di sana. Tentunya nggak selama teman-teman dari Permira, tapi gue pun yang hanya 1 tahun itu gue ngerasain hal yang sama. Maksudnya hal yang sama adalah gue sempat 4 bulan itu benar-benar cuman pergi ke SMA, pergi sekolah, pulang, sekolah, pulang, sekolah, pulang, sekolah, pulang. Kita nggak ikut ekskul sama sekali, nggak ikut program pengayaan dari sekolah sama sekali, dan nggak benar-benar cuman ngikutin yang wajib-wajib aja. Dan itu banyak yang memang ngalamin hal yang serupa karena merasa ada yang namanya tadi culture shock atau psychological. Mungkin kalau dari gue pribadi, permasalahan terbesar itu muncul karena satu, kita memang kaget sama situasi yang ada di situ, kaget dengan situasi yang baru. Tapi sebenarnya kita jauh lebih baik dibandingin sama generasi sebelum kita, karena kita kan generasi milenial. Generasi milenial itu biasanya lebih adaptif dari yang lain. Atau mungkin ada beberapa teman-teman dari Permira atau misalnya dari teman-teman anak muda di luar sana yang misalnya sama kayak gue. Sama kayak gue nya maksudnya adalah, gue tuh kan orangnya sebenarnya introvert. Orang-orang introvert itu biasanya kita kan agak susah untuk memang bersosialisasi dengan yang lain. Tapi kembali ke masalah yang pertama, kalau tadi kan pertanyaan terakhirnya kan apa yang harus kita mulai dan apa yang harus kita buat. Sebenarnya itu banyak. Contoh, kalau teman-teman dari Permira dengan gabung dari Permira dan bikin kegiatan kayak gini, tadi gue sempat lihat beberapa program-program yang dibuat oleh Permira itu kayaknya keren sih. Ada belajar bahasa Rusia dan ada beberapa hal lain yang dikerjain sama Permira. Menurut gue itu udah keren. Dan memang yang paling penting itu memang kita nggak bikinnya sendiri. Permira sendiri kan berarti pasti kolaboratif antara mahasiswa Indonesia yang ada di Rusia, dan itu menurut gue itu udah bagus. Tapi misalnya ada teman-teman yang memang ingin mencoba untuk membuat sesuatu sendiri, saran gue sih begini, untuk memulai sesuatu itu pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya passion. Itu kayaknya klise ya, kayak di setiap diskusi mengenai mimpi atau diskusi mengenai cita-cita pasti ngomonginnya itu yang namanya passion, ngomongin itu yang namanya apa sih yang ingin dilaksanakan di hidup, apa sih yang ingin dicapai dalam hidup. Itu agak sepertinya tips trik yang agak klise. Cuman dari diri gue sendiri, gue benar-benar ngerasain tentang bagaimana kalau misalnya kita itu mengerjakan sesuatu yang memang kita suka. Nah, gue rasa teman-teman di Permira juga pasti punya alasan khusus kenapa memilih negara Rusia, atau misalnya kenapa memilih universitas yang ada di Rusia.
Dan menurut gue itu berarti sudah menunjukkan memang ada suatu ketertarikan terhadap program kah, atau misalnya tempat kah, geografikal atau apa. Karena jujur gue pribadi, gue juga suka sebenarnya sama Rusia. They have a very amazing history, dan menurut gue kesempatan yang sangat bagus kalau misalnya gue juga bisa ke sana. Nah, menurut gue pergunakan itu, karena pasti teman-teman udah mendapatkan apa yang diinginkan, itu pasti bisa jadi lebih banyak yang bisa diekspor misalnya di situ. Mungkin kalau teman-teman permira agak sulit untuk misalnya punya passion di bidang bisnis, atau misalnya punya passion di membentuk komunitas, karena memang kondisi geografisnya yang cukup jauh. Kalau saran gue adalah manfaatkan media. Kalau tadi Filia bilang anak-anak muda sekarang mainnya sosial media, mainnya stalking dan segala macam, sebenarnya nggak apa-apa. Jadi bisa aja teman-teman dari Permira atau misalnya teman-teman dari anak muda yang lagi nonton sekarang, pemuda Indonesia yang lagi nonton, kita kalau memang tidak bisa bergerak secara langsung, berarti kita bisa bergerak dengan cara lain, misalnya dengan sosial media, menyebarkan info-info yang bermanfaat, atau misalnya membuat vlog, atau misalnya membuat karya-karya memang bisa dinikmati secara online. Banyak teman-teman yang memang melakukan hal yang serupa, mereka biasanya nulis di blognya mereka, atau misalnya mereka punya diary online, atau mereka punya vlog yang memang menceritakan hal-hal menarik yang mereka temuin. Gue rasa teman-teman Permira pasti potensial banget kalau misalnya bisa share tentang kehidupan di Rusia, atau misalnya yang sudah dilakukan belajar bahasa Rusia. Tapi bisa juga diekspor sendiri, misalnya apa sih, misalnya Filia suka dengan memasak misalnya, ya udah, ayo bikin blog atau vlog tentang bagaimana masakan Rusia, atau nggak usah jauh-jauh. Kalau misalnya di sana di Rusia, misalnya Filia masak, misalnya bagaimana kita bisa memasak walaupun kita tinggal di kos-kosan atau di kontrakan. Intinya adalah anak muda itu sebenarnya hal terkuat yang kita miliki itu konten. Kita tuh punya konten yang berbeda, kita tuh punya konten yang tidak sama dengan generasi sebelumnya. Kita generasi yang sangat kontekstual, kita generasi yang bersosialisasi, dan itu harusnya bisa jadi potensi kita untuk kita gali bersama. Jadi sebagai kesimpulan, 3, yang satu, wajar banget kalau misalnya ada culture shock yang terjadi. Yang kedua, anak muda itu sekarang mainnya kolaboratif, jadi kalau memulai sesuatu jangan sendiri-sendiri. Dan yang ketiga, yang paling penting anak muda itu konten. Jadi kalau memang punya konten yang unik dan yang bisa di-share dan bermanfaat dan berguna, saran gue lakukan aja. Gunakan sosial media dan jangan gunakan sosial media untuk yang negatif. Mungkin itu sih dari gue, nanti kita diskusi lagi. Baik. Miss problem, komputernya bermasalah akhirnya ya. Oke. Jadi agak tersendat-sendat tadi aku dengernya. Oke Mas, terima kasih banget buat saran-sarannya. Saya rasa teman-teman kayaknya ini patut dicatat ya, beberapa hal yang kita perlu ini. Tapi gini Mas, ada masalah lagi soal passion nih. Sebagian dari kita datang dengan passion yang kita pengen banget, tapi ada juga yang datang dengan itu bukan passion aku, passionku tuh bukan di situ. Cuman karena ya udahlah, daripada kan ambil aja itu misalnya. Atau ya udahlah, dapat beasiswa namanya juga keluar negeri kan, daripada ya pergi aja nggak apa-apa. Padahal passionnya tuh nggak di situ sama sekali. Nah, kalau udah ada dalam situasi kayak gini, kadang-kadang sebagai anak muda kita malah malu gitu loh, mau aduh gimana ya, keluar dari sini berhenti sekarang, tapi nggak lah, jangan berhenti, masa berhenti sekarang. Nah, kalau yang kayak gitu gimana Mas? Karena ini banyak sekali yang kita temui seperti itu. Ya, ini sering banget kejadian, dan to be honest, gue juga ngalamin hal yang sama dulu. Kalau di cerita gue dulu adalah gue punya passion yang kurang disukain sama keluarga, karena beda dengan apa yang keluarga gue lakukan, apa yang dilakukan sama hampir seluruh keluarga gue. Jadi seluruh keluarga gue itu dokter, mostly. Dan pada akhirnya ketika berhadapan dengan keluarga dokter, itu mau nggak mau lo juga dituntut untuk mengikuti yang keluarga mau. Jangankan kuliahnya, bahkan dari karirnya aja udah dipakukan seperti itu. Dan sebenarnya itu wajar, karena gini, setelah beberapa lama gue berkecimpung di dunia anak-anak muda, gue akhirnya paham satu hal, bahwa passion can change. Dan passion itu bisa datang dari mana aja. Maksudnya gimana? Maksudnya itu ada situasi yang kadang-kadang membuat kita nggak harus berdamai sama diri sendiri, dan kita jadi nggak bisa mengikuti passion yang kita mau. Itu alasannya ada banyak. Gue pernah punya
satu orang yang gue mentorin, dan dia sebenarnya passion di bidang musik, tapi ternyata orang tuanya berharap dia kerja di yang dianggap menghasilkan. Karena kalau kita tahu kan musik itu kadang-kadang dianggap bukan tidak menghasilkan. Bukan pekerjaan. Ya, bukan pekerjaan, baiklah, cuma hobi, jadi hobi aja. Nah, tapi ada beberapa yang karena legacy keluarga, contohnya gue, yang keluarganya semua dokter, akhirnya expect semuanya, pokoknya lo juga harus jadi dokter. Nah, tapi ada juga yang passion, contoh gue dulu passion masak. Jadi dari umur 7 tahun itu gue udah jadi masak sama ayah, dan itu gue suka masak sampai sekarang sebenarnya gue masih masak, tapi dulu gue sempat berpikir mau jadi chef. Nah, tapi di usia 15 sampai 16, ya mungkin karena darah Padang gue bergejolak, akhirnya gue memutuskan nggak jadi chef, akhirnya gue jadi entrepreneur. Nah, udah jadi entrepreneur, gue udah pernah menjalankan beberapa bisnis, di umur 19, umur 20 tahun, akhirnya gue pindah lagi, gue pengen jadi youth activist. Nah, jadi dari perjalanan gue sendiri, itu gue udah diganti passion itu udah 3 kali. Dan kembali ke pertanyaan Filia tadi, bagaimana dengan teman-teman yang mungkin saat ini sedang menjalani yang bukan passionnya dia, atau misalnya saat ini menjalani passion yang sebenarnya dia nggak mau, tapi mungkin dia tidak punya banyak pilihan, akhirnya dia memilih jalan tersebut. Satu, gue akan menyarankan untuk benar-benar pikirin lagi, ada nggak ruang di diri kamu buat membuat passion tersebut, membuat hal yang sedang kamu jalani sekarang itu bisa jadi hal yang kamu suka. Sebagai contoh, kalau misalnya sekarang kamu lagi kamu sukanya musik, tapi ternyata orang tua kamu nyuruh kamu misalnya jadi karyawan atau misalnya jadi PNS. Nah, bisa nggak kamu melakukan dua-duanya secara sekaligus? Misalnya, musiknya tetap bisa jalan, apakah itu jadi weekend warrior, jadi istilah gue misalnya weekend warrior, yang melakukannya di weekend aja, sementara kerjanya tetap lancar, atau misalnya bisa nggak musik itu kita menyukai kerjaan yang kita lakukan sekarang? Itu pertanyaan pertama. Itu yang paling gampang sebenarnya. Karena kalau jawabannya bisa, oke, silahkan jalani dua-duanya. Tapi yang kedua, kalau misalnya jawabannya enggak, kalau misalnya jawabannya ternyata masih belum bisa buat ngikutin, coba dilihat lagi, ada nggak cara untuk kembali ke passion yang kita sukai. Karena ada beberapa orang yang sebenarnya, sorry to say, mereka seperti sudah terlalu jauh masuk sehingga mereka nggak bisa kembali ke passion mereka lagi. Apakah misalnya mereka sudah kuliah sudah terlanjur 3 tahun, akhirnya sayang buat keluar, segala macam, itu ada juga. Nah, yang ketiga, kalau misalnya jawabannya bisa untuk kembali atau bisa untuk restart lagi, dan please do so, please do restart. Tapi ada juga yang ketiga, misalnya ternyata tetap aja masih nggak bisa. Nah, gini, kalau yang berusaha namanya passion, pasti ada masalah yang menyebabkan kenapa kita nggak bisa kembali ke passion kita. Contoh misalnya komunikasi dengan keluarga. Masalah yang gue alami dulu adalah gue tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga gue dengan baik untuk meminta mereka mengerti kalau gue memang passionnya di entrepreneur. Dan kesalahan gue juga tidak mampu buat ngasih tahu kalau gue ngerti konsekuensi gue. Gini, anak muda Indonesia kita memang punya passion. Cuman entah kenapa kadang-kadang kita tuh nggak bisa rasional dengan passion yang kita punya. Gue tidak berusaha untuk meng-underestimate teman-teman, tapi gue pun mengalami hal yang sama, bahwa kadang-kadang gue suka melakukan sesuatu tanpa gue sadar apa konsekuensi ketika gue melakukan hal tersebut. Itu anak muda banget deh, kita tuh hantem kromo, kita tuh tabrak dulu, baru kita mikirnya belakangan. Nah, sayangnya kalau berurusan sama orang tua, itu nggak bisa dilakukan seperti itu. Harus ada komunikasi yang bagus, dan yang paling penting pada saat berkomunikasi, kita harus bisa menunjukkan bahwa memang kita tahu konsekuensinya, kita bisa menanggung konsekuensinya, dan at the same time kita juga masih bisa bertanggung jawab terhadap keluarga. Karena harapan orang tua kan kadang beda-beda ya. Ada orang tua yang berharap anaknya sukses, tapi ada juga orang tua yang berharap dia bisa menjadi tulang punggung keluarga, misalnya untuk keluarga mungkin tidak terlalu mencukupi. Nah, itu bisa jadi yang sama. Nah, tapi buat teman-teman permira khususnya misalnya memang sekarang pergi ke Rusia memang bukan not exactly passionnya, saran gue mulai coba untuk gali deh apa sih yang bisa kamu sukain dari pengalaman kamu di Rusia, atau misalnya pengalaman kamu mengemban ilmu di sana. Karena gini, sangat sulit buat kita untuk pindah passion dari satu passion ke passion lain, itu biasanya butuh
turning point yang sangat complicated, tapi itu bukan suatu hal yang mustahil. Jangan tinggalin passion yang lama, kamu masih bisa bikin itu jadi hobi, atau kamu bisa bikin itu misalnya jadi hal-hal yang kamu lakuin, yang tadi dibilangin kolaboratif dengan teman-teman yang ada di Indonesia, tapi jangan sia-siakan waktu kamu yang ada di sana. Jadi, kalau misalnya kamu sekarang masih belum nemuin, cari aja. Dulu waktu gue pergi ke Amerika Serikat selama 11 bulan itu, gue juga awalnya nggak terlalu passionate, karena waktu itu gue pengennya sebenarnya ke Belgia, tapi gue dikirimnya ke Amerika Serikat. Akhirnya, di bulan yang kelima itu gue ngikutin semua yang gue bisa. Gue ngikutin soccer, gue ngikutin American football, gue ngikutin ultimate frisbee, gue ngikutin drama, bahkan gue ikut kelas weight training, French, itu semua gue ikutin sampai gue ngambil kredit gue maksimal. Nah dari sana akhirnya gue pelan-pelan mulai tahu apa yang gue suka. Akhirnya gue mulai meninggalkan American football karena badan gue cupu, gue nggak keker, gue nggak berotot. Gue mulai meninggalkan soccer juga karena ternyata gue nggak terlalu suka soccer. Gue mulai meninggalkan French, ternyata gue tidak seromantis itu dengan berbahasa Prancis. Terus akhirnya gue cuman mengikuti Ultimate Frisbee, sama gue akhirnya mengikuti weight training, karena gue memang pengen jadi sehat. Nah, itu prosesnya panjang, 2 bulan gue jalanin semuanya biar gue bisa dapetin apa yang akhirnya gue suka. Dan menurut gue teman-teman di Permira, karena waktunya cukup panjang, sampai bertahun-tahun, gue rasa masih lama perjalanannya dan masih panjang, dan itu masih bisa untuk mencari tahu sebenarnya kita maunya apa. Jadi saran gue jangan menyerah, walaupun udah nyampe di sana, atau kalau orang bilang udah terprosok duluan, siapa tahu kamu terprosoknya ke hal-hal yang sebenarnya menyenangkan nantinya, kalau memang udah dieksplor lebih jauh. Ini itu sih dari gue. Ya, satu yang tadi Mas Aryo sebutkan adalah berdamai dengan diri. Artinya bahwa berdamai dengan diri itu susah sekali karena pengen banget bikin ini tapi ternyata nggak bisa gitu. Akhirnya berusaha untuk berdamai dengan diri. Aku rasa pertarungan paling besar di dunia ini di kalangan anak muda ya adalah memenangkan diri sendiri. Nah, baik Mas, terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman yang dengar ini penting sekali untuk kita mendengarkan ini karena ada berbagai kasus ketika banyak mahasiswa yang kemudian give up dan pulang sajalah daripada melanjutkan di sini karena tidak kuat bukan secara intelektualnya yang tidak kuat tetapi psikologiknya yang tidak kuat untuk bertahan seperti itu atau misalnya memang benar karena kita hanya tidak bisa memenangkan diri kita untuk berdamai dengan diri kita untuk keputusan yang sudah dibuat gitu. Mas Aryo, ini ada pertanyaan dari teman-teman juga. Rasanya zaman digital seperti ini, entrepreneur digital itu semakin menjamur. Namun banyak anak muda yang kesulitan untuk menjadikannya sebagai sesuatu yang berprofit. Lalu apa tidak semestinya anak muda menjadi intrapreneur, artinya belajar masuk sistem dulu, kemudian baru menciptakan. Gimana menurut Mas Aryo? Jadi tidak langsung terjun, tapi harus. There's a lot of ways to Rome ya. Ada banyak jalan ke Roma dan gue punya beberapa teman yang saat ini mereka sudah mereka sudah punya passion dan mereka sudah punya ide bisnis, mereka sudah punya modal bisnis, tapi mereka masih belum pede untuk masuk ke atau membuat entrepreneurship atau startup yang memang mereka mau. Tapi ada juga teman-teman yang hantam promo aja dan sebenarnya itu sama aja. Masalahnya gini, semuanya balik lagi ke seberapa kita bisa nanggung konsekuensi. Contoh gue sendiri, gue dari waktu gue SMP sampai gue sekarang, itu gue kalau dihitung-hitung gue udah pernah mencoba menjalankan itu 16 bisnis. Mulai dari jualan coklat waktu Valentine, mulai dari masak, mulai dari jualan hamster, gue pernah sampai punya 300 ekor hamster di kontrakan gue, yang ukurannya 3x2, sampai gue harus nyawa lagi satu lagi, dan gue sampai pernah jual pulsa, jual tiket pesawat, jual bikin website segala macam, itu gue udah pernah. Nah,
Tapi kenapa gue tidak masuk ke sistem terlebih dahulu? Karena menurut gue memang bukan tipikal orang yang bisa kerja 9 to 5 di kantor. Gue memang bukan tipikal orang yang memang bisa kerja kantoran, dan gue biasanya orang lapangan, gue benar-benar orang grassroots yang memang harus ketemu dengan di lapangan dan misalnya kerjanya langsung action. Tapi bukan berarti gue nggak belajar, karena gini, ada banyak cara buat kita buat belajar bagaimana manajemen sebuah entrepreneur. Buat gue mau kompensasi ketidakmampuan gue buat mengerti sistem, karena gue tidak berada di intrapreneur sebelumnya, itu dengan cara gue punya mentor. Jadi gue punya mentor dari teman-teman atau misalnya senior-senior yang memang sudah punya bisnis lebih dahulu, atau mereka pernah bekerja di suatu perusahaan, itu biasanya gue tanya, gimana sih sistem salary itu gimana, sistem ini itu gimana, sistem itu gimana. Tapi gue tidak menyalahkan buat teman-teman yang mau masuk sistem terlebih dahulu. Karena masuk sistem itu kan berarti experience langsung ya. Oh gini toh ternyata dimarahin HRD. Oh gini toh ternyata dimarahin bos. Oh kalau gue jadi bos gue nggak boleh kayak gini. Itu kan pengalaman langsung yang bisa dilihat. Tapi ada dua-duanya ada risikonya. Kalau jalan yang gue pakai itu resikonya adalah gue nggak dapat experience-nya langsung. Yang kita rasakan adalah kata orang. Akhirnya pas kita bikin startup sendiri, mau nggak mau itu trial error lagi, nyoba lagi, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi. Tapi ada juga kalau cara kedua, teman-teman yang masuk ke sistem terlebih dahulu, biasanya masalahnya ada dua. Pertama, dia keenakan di sistem, akhirnya dia nggak jadi entrepreneur karena ngerasa sudah nyaman. Yang kedua, dia ketika dia kembali ke startup itu jadi beda jauh. Apalagi kalau teman-teman yang misalnya masuk ke perusahaan yang kelasnya multinational company. Karena ngurus multinational company dengan ngurus startup itu beda. Misalnya kalau di multinational company itu kan hierarkinya sangat sangat beragam. Bahkan kalau kita junior level, kita ketemu CEO tuh nggak mungkin atau sangat susah kecuali ketemunya di parkiran atau misalnya di pintu gerbang. Beda kalau startup yang bahkan CEO sama yang lain itu kita satu kerja bareng. Itu kadang-kadang beda. Kalau udah jadi pemimpin kadang-kadang pasti awkward momennya ada. Itu yang kedua. Tapi yang pertama tadi, kadang-kadang kita keenakan dan akhirnya kita nggak kembali ke startup kita. One thing, it's okay. Kalau misalnya pada akhirnya itu merubah passion teman-teman yang awal mau jadi startup, mau jadi entrepreneur, it's okay. Tapi kadang-kadang ada yang namanya obscure benefit. Maksudnya obscure benefit itu adalah terlihat menyenangkan karena teman-teman sudah dapat yang namanya security dari kerja sebagai entrepreneur, misalnya udah dapat gaji, udah dapat asuransi, udah dapat apa, akhirnya teman-teman nggak pernah nyoba segimana enaknya sih sebenarnya jadi entrepreneur. Gitu. Jadi in short, saran gue adalah coba dilihat dulu aja. Kalau misalnya teman-teman pengen jadi startup, kira-kira pembelajaran mana yang paling cocok? Apakah pembelajaran dari mentor itu cukup? Atau misalnya pembelajaran dari intrapreneur itu cukup? Itu kalau misalnya masalahnya di keilmuan atau di experience. Tapi ada juga masalahnya kadang-kadang, gue nggak punya modal, gue pengen jadi karyawan dulu biar gue bisa ngumpulin modal, baru gue nanti bikin startup gue. Kecuali kalau misalnya lo memang pengen pakai modal sendiri. Tapi kalau misalnya teman-teman yang memang startup dan idenya memang bagus, saran gue teman-teman bisa pergi ke venture capital atau teman-teman bisa pergi ke angel investor yang bisa ngasih bantuan. Atau kalau mau lebih nekat lagi, ini memang agak susah, tapi gue pernah melakukan dan gue sedang melakukan, lo bisa nyari pinjaman, even ke bank. Itu gue juga pernah nyoba. Jadi, biasanya selama ini gue melihat masalahnya itu dua. Di keilmuan, di knowledge, di experience, sama yang kedua itu di modal. Nah, pilihan untuk menjadi entrepreneur itu harus dikembalikan lagi ke dua hal ini. Kalau teman-teman merasa memang belum punya knowledge yang cukup dan mungkin perlu permodalan, tapi nggak mau untuk tapi masih kurang nyaman untuk langsung ke mentor atau misalnya untuk cari pinjaman modal dari tempat lain, saran gue nggak apa-apa entrepreneur. Tapi please, kalau memang niat menjadi entrepreneur, selalu ingetin diri setiap saat, setiap minggu, setiap hari, setiap bulan. Kalau perlu tempel di dinding, kalau memang gue somehow suatu saat akan kembali ke entrepreneur. Gue selalu mengadvocate orang jadi entrepreneur, kenapa? Karena itu ngebantu lapangan pekerjaan ngebantu, terus kita juga menjadi belajar untuk memimpin segala macam. Gue sebenarnya agak bias, gue selalu mengadvocate orang itu please jadi entrepreneur. Jadi jawaban gue gitu sih. It's okay entrepreneurship, tapi lihat dulu sama kebutuhan dan lihat dulu kita nyaman apa enggak lewat jalan itu. Mas, ada nggak kira-kira entrepreneur sama menjadi entrepreneur itu
dua hal ini, jadi tadi kan Mas bilang ada tipe orang yang awalnya mereka pengen ngerasain langsung, tapi ada juga yang pengennya tuh kayak cari informasi dulu baru kemudian terjun. Nah, apakah karakter orang juga menjadi salah satu faktor yang yang apa namanya berimpact gitu kepada pilihan untuk menjadi either dia mau jadi entrepreneur atau dia mau jadi entrepreneur. Maksudnya karakter, ya. iya ya. Karena ada orang kan yang misalnya gini, maaf Mas, aku potong. Ada orang yang misalnya, oh cari tahu dulu deh, misalnya mau ke satu tempat nih, dia cari tahu dulu deh, aku mau cari tahu dulu nih, tempat ini kira-kira punya apa di sana, ada apa di sana, ada gimana, dia pasti, dia cari tahu sekonkret mungkin. Tetapi ada juga yang nggak usah lah, terjun langsung aja gitu, lihat aja, maunya dikejutin gitu loh. Nah itu kan juga pasti berpengaruh dalam building karakternya mereka kan. Iya, itu balik ke ini, karakter itu kan sebenarnya menentukan seberapa risk taker kita, seberapa kita bisa menahan resiko, seberapa kita bisa menanggung yang namanya resiko. Nah, misalnya kalau kita karakternya ceplos-ceplos, itu biasanya kita risk taker. Kalau misalnya kita karakternya kita awkward, atau misalnya kita sering gampang terdiscourage dengan situasi, itu pasti kita bukan risk taker. Jadi karakter kita akan menentukan sampai seberapa jauh kita sebenarnya bisa menanggung yang namanya resiko. Contoh, ketika gue pertama kali bangun anakmuda.net, gue udah bilang sama diri gue sendiri, oke, gue nggak apa-apa kalau misalnya tahun pertama, tahun kedua kita belum profit, tapi tahun ketiga kita harus profit. Jadi gue bisa melakukan itu karena gue udah tahu, oke, batas gue adalah 2 tahun. Kalau sudah 2 tahun tapi ternyata masih belum profit juga, berarti ada yang salah. Dulu ketika gue punya usaha kuliner, gue udah bilang, oke, pokoknya 1 tahun pertama gue harus sudah punya restoran. Kalau 1 tahun pertama gue belum punya restoran, berarti gue harus ganti arah. Akhirnya setelah setahun gue belum punya restoran, ya udah akhirnya gue ganti karena gue ternyata nggak bisa di bisnisnya, gue cuma bisa masaknya doang. Nah, itu kadarnya beda-beda. Ada orang yang sudah 3 tahun mau punya usaha kuliner, masih bazar ke bazar, atau stand ke stand, atau gerobak ke gerobak, tapi dia nggak ngalah-ngalah. Tapi dia nggak nyerah-nyerah, karena dia memang risk taking-nya memang lebih besar. Nah, jadi karakter kita itu pasti akan menentukan sebenarnya sejauh mana kita memang bisa nahan risiko tersebut. Itu yang tadi gue bilang bahwa kalau kita punya masalah, admitting that the problem exists is one way to solve the problem. Jadi lo nggak akan pernah bisa menyelesaikan masalah atau mengetahui batas kemampuan lo seberapa kalau lo nggak tahu kelemahan lo apa. Kelemahan gue terlalu nekat. Jadi karena gue tahu kelemahan gue nekat, gue harus hati-hati dengan karakter gue tersebut. Misalnya, gue mau kerja sama orang. Misalnya gue menerima modal dari orang. Kadang-kadang gue selalu lihat, oh ada yang mau biayain gue, ya udah gue langsung iyain. Padahal sebenarnya gue nggak tahu, sebenarnya gue lupa baca perjanjiannya, gue akhirnya nggak tahu ada ada syarat-syarat khusus atau gimana. Itu gue pernah kejadian juga seperti itu. Jadi in short, karakter sangat menentukan, dan itu kenapa yang namanya style entrepreneurship itu harus dibangun sendiri secara natural. Setiap orang itu stylenya beda-beda dan itu nggak bisa disamain. It's good misalnya lo sekarang nonton ini bisa dapat sharing pengalaman dari gue atau misalnya nanti dari teman-teman yang lain, tapi take it, build your own style. Itu pasti lebih penting karena again yang nanti akan ngejalanin itu lo, yang nanti akan ngerasain dampaknya itu lo, dan itu lo harus ready terhadap dampaknya tersebut. Contohnya di gue, di tahun pertama kita di anakmuda.net itu kita tuh sampai nggak bisa menyelesaikan kewajiban / ngebayar gaji ke tim gue, itu sampai 8 sampai 9 bulan itu kita masih belum gajian sama sekali. Itu muka tebelnya gimana kita berhadapan sama tim, bagaimana kita bisa tetap ngerangkul mereka, itu benar-benar benar-benar suatu hal yang kalau orang yang memang nggak bisa terlalu risk taker itu pasti agak susah buat dilakukan. But then again, itu kembali ke karakter masing-masing. Itu kembali ke zona nyaman kita di mana dan batasan kita untuk mau mengambil resiko itu di mana. Mungkin gitu jawabannya. Baik, terima kasih Mas Aryo. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Mas. Menurut Mas Aryo, apa artinya karya? Apa sih sebenarnya karya? Dan tidak semua anak muda kan mampu membuat karya. Kita harus melibatkan
banyak orang ya, atau membuat sesuatu yang benar-benar karya tuh bukan cuma sekedar bikin karya terus udah, tapi harus ada sesuatu yang lebih kreatif gitu, menciptakan sesuatu yang lebih kreatif. Kemudian, apakah karya bisa menjadi startup untuk berbisnis? Karena kita kan nggak mungkin, harus realistis aja ya bahwa kehidupan kita butuh duit gitu. Kita nggak mungkin setiap harinya berkarya. Misalnya seseorang yang dia sedang melukis dan dia nggak mungkin tiap hari hanya melukis doang. Terus udah nggak diapa-apain untuk karya lukisannya itu. Ya, ini gini. Kalau buat diri gue pribadi, yang namanya karya itu sangat gampang dibuat. Tapi buat sebuah karya untuk bisa dinikmatin orang lain, itu menurut gue beda tantangannya. Dengan sangat mudah, gue sekarang bisa kasih gue 5 detik, gue bisa bikin lukisan singkat, gue bisa liatin kalau itu lukisan gue. Tapi apakah lo akan suka sama lukisan gue, atau even further lagi, apakah lo mau beli lukisan gue, itu kan beda lagi. Nah, menurut gue ini akan kembali lagi ke planning sama niat di awal. Sebenarnya kita mau membuat karya ini untuk siapa? Contoh, kalau misalnya gue mau membangun platform seperti anakmuda.net, tapi gue objektifnya adalah hanya untuk diri gue pribadi dan untuk teman-teman deket gue nggak akan bikin website. Gue mending bikin milis, atau misalnya gue mending bikin WhatsApp group sama teman-teman yang lain gitu. Tapi karena gue pengen anakmuda.net bisa diakses oleh seluruh orang Indonesia dan tidak terbatas dari berapa ratus orang yang bisa masuk grup WhatsApp, akhirnya gue bikin platformnya website. Atau kalau misalnya gue suka bikin puisi, tapi gue cuma mau puisi gue dinikmatin sama diri gue sendiri, ya gue nggak akan peduli sama kualitasnya gimana, seakan itu bisa masuk dengan selera gue. Jadi planning dalam membuat sebuah karya itu penting karena kita harus mengkompromikan interest pribadi dengan interest orang-orang yang kita harapkan bisa menikmati karya kita. Itu satu. Dan itu yang pada akhirnya akan menjadi catatan atau misalnya menjadi parameter apakah karya kita tersebut bisa diterima orang lain / bisa menjadi profit atau menjadi uang gitu, atau bisa menjadi pemasukan. Jadi sangat bagus, it's okay kalau misalnya teman-teman mau menjadi seseorang yang ideal, tapi ketika idealisme itu sudah dibawa ke dunia nyata dan berhadapan sama orang-orang lain, ada kemungkinan idealisme tersebut akan di-challenge. Atau misalnya ada interest lain yang pengen masuk ke dalam idealisme kita dan kita harus bisa berkompromi. Nah, itu once again akan menjadi pilihan lagi buat teman-teman semua. Kira-kira sampai sejauh mana teman-teman mau mengkompromikan idealisme teman-teman supaya ide itu juga bisa diterima sama orang lain. Nah, itu biasanya dilema yang dihadapin sama entrepreneur. Jadi karya yang sudah mereka punya itu kadang-kadang harus diubah supaya bisa diterima sama masyarakat. For example, dulu gue jualan hamster. Ketika gue jualan hamster, itu ada 2 momen yang benar-benar bikin gue kayaknya gue pengen berhenti aja. Momen pertama itu waktu itu ketika gue ketika gue pergi ada bazar. Ketika gue ada bazar, itu gue bawa hamster gue, tiba-tiba gue didatangin sama ibu-ibu dan sama, bukan ibu-ibu sih, mbak-mbak, yang ternyata mereka itu adalah dari afiliasi NGO yang berurusan dengan animal welfare. Dan mereka bilang dengan gue memperjualbelikan hamster, itu gue animal trafficking, gue menyiksa hewan, segala macam, bla 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 bla. Dan itu berarti kan idealisme mereka adalah hewan itu tidak boleh disiksa. Sedangkan gue berpikir, tapi ini kan profit gue, kalau gue nggak jual, gue nggak akan dapat uang. Tapi akhirnya gue berpikir, oke, selama gue bisa hati, atau misalnya gue bisa menginformasikan ke orang-orang yang membeli hamster gue bahwa, gini loh cara melihara hamster, lo harus kayak gini, jangan sampai kayak gini, jangan sampai kayak gini. Nah, selama gue bisa lakukan itu, ternyata gue masih feel good with myself. Gue bisa berdamai dengan diri gue sendiri dan bilang, oke, gue masih bisa jalan bisnis ini. Tapi ada yang kedua, yang gue benar-benar pada akhirnya gue nggak bisa tolak idealisme gue. Jadi waktu itu ada yang mau beli hamster gue sekali banyak, dia mau beli langsung 30 ekor. Tapi pada akhirnya gue tahu kalau dia mau ngasih makan hamsternya ke ular. Jadi dia mau ngasih hamster itu sebagai makanan ular. I'm not okay with that. Jadi pada akhirnya gue harus menolak tawaran itu karena gue nggak mau
hamster yang gue piara dari kecil, yang gue lihat mereka lahir masih kecil sampai mereka gede, mereka dijadiin makanan ular. Nah, itu kan pada akhirnya gue sudah tahu parameter gue. Gue udah tahu parameter sampai mana karya / ide gue itu boleh dinikmati oleh orang, dan sampai sejauh mana karya gue itu, gue masih rela nih kalau karya gue mau diubah-ubah, silahkan diubah seperti ini. Nah, mungkin kalau teman-teman sekarang belum ngejalanin, mungkin masih agak susah buat membayangkan apa sih sebenarnya karya gue ini bisa nggak sih sebenarnya. Jadi gue akan selalu mengadvocate buat teman-teman untuk cobain dulu, lempar ke pasar dulu, lihat feedback dari pasar itu seperti apa, baru dari sana teman-teman bakal tahu sebenarnya karyanya sudah bisa diterima apa enggak. Dan apakah setiap karya bisa menjadi entrepreneur? Pertanyaan keduanya, menurut gue tidak juga jawabannya, tapi sebaiknya dicoba. Kenapa? Karena gini, kalau tadi Villa bilang kita kan butuh pemasukan, kan berarti harus sustainable ya, kita harus bisa sustainable. Gue percaya orang tidak akan bisa berkarya dengan maksimal kalau dirinya menderita. Jadi caranya either karya lo bisa lo jual dan lo bisa dapat duit dari karya lo, atau lo kerjain hal yang menghasilkan, jadi entrepreneur kalau tadi kata Villa juga, tapi at the same time juga ngejalanin pembuatan karya tersebut sebagai hobi. Nah, itu ada dua cara yang bisa dipilih. Mencoba membuat karya itu bisa menjadi suatu hal yang dijual, atau cari pemasukan yang lain, tapi karyanya tetap dibuat sebagai hobi atau misalnya sebagai sampingan. Mungkin itu sih jawabannya. Iya, memang pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar ya, Mas. Betul. Jadi, Mas, ini kita ke pertanyaan-pertanyaan dulu yang sudah masuk di sini. Ini di live chat YouTube ada yang nanya dari Nurdiono Nurdin. Bagaimana cara supaya produktif di tanah perantauan? Oke. Bagaimana produktif di tanah perantauan? Gini, mungkin ini kembali ke pengalaman gue dulu kali ya. Jadi waktu gue dulu ikut exchange program itu yang ke United States, itu kan gue sebenarnya juga sudah doyan masak lah istilahnya seperti itu. Nah, ketika gue sudah 6 bulan di sana, yang gue ceritain, pada akhirnya gue terbangun dari tidur panjang dan gue berpikir gue pokoknya harus bisa produktif selama gue di sini. Akhirnya gue mencari-cari jalan gimana caranya biar gue bisa menghasilkan suatu karya di Amerika Serikat, di tempat gue itu gue di Seattle, di Washington State. Akhirnya gue melihat gini, kalau tadi menurut pertanyaannya bagaimana cara supaya produktif tanah perantauan, cara tergampang adalah melanjutkan hobi yang udah ada dan itu dilanjutin di tanah perantauan. Itu yang paling simpel. Jadi waktu itu ceritanya adalah gue ikut volunteering di yang namanya food bank. Jadi kalau food bank itu biasanya kita setiap minggu kita akan ngebagi-bagiin makanan ke orang yang membutuhkan, dan biasanya kita juga either ngasih makanan jadi atau kita bakal masak di situ. Nah, gue pada akhirnya menawarkan diri untuk masak. Jadi gue yang masak di food bank tersebut, dan gue yang bikin bahan dari bahan-bahan yang ada, dan gue yang nge-serve ke orang-orang yang membutuhkan. Suatu hari tiba-tiba ada satu volunteer dari NGO itu yang ngelihat masakan gue, dan sebenarnya gue masaknya simple sih, tapi mungkin karena masakannya masakan Indonesia dan mereka nggak terlalu paham dengan masakan Indonesia. Waktu itu gue inget banget gue bikinnya ketoprak, tapi pakai nasi. Jadi akhirnya karena dia ngerasain dan itu rasanya enak, akhirnya gue diajak untuk ikut kegiatan fundraising. Jadi masakan gue waktu itu di auction, masakan gue itu dilelang. Alhamdulillah waktu itu masakan gue berhasil dilelang kalau nggak salah $300, lumayan. Jadi dengan dibayar $300, gue harus pergi ke rumah orang yang menang lelang dan gue harus masak untuk mereka di sana. Jadi kayak chef pribadi gitu, buat satu dinner. Nah, tapi dari sana akhirnya gue mulai, dan sejak saat itu gue sering dipanggil untuk masak di tempat lain juga dan gue dibayar. Nah, jadi apa sih maksud gue dengan menjelaskan hal tersebut? Kadang-kadang untuk menjalankan suatu hobi di tanah perantauan itu susah karena kita dihadapkan sama keterbatasan. Tapi menurut gue cara terbaik adalah mencari kesempatan di mana hobi kita tersebut justru diperlukan. Contoh, hobi gue masak, gue diperlukan di food bank. Misalnya teman-teman hobinya apa? Olahraga. Mungkin teman-teman diperlukan misalnya di mana? Apakah ada NGO atau misalnya ada komunitas yang misalnya mengajarkan olahraga buat orang yang membutuhkan, atau misalnya hal-hal lain. Apa ya? Komprominya adalah mungkin kita harus rela melakukannya dengan sukarela. Tapi yang jelas kita produktif. Dan of course,
kalau misalnya kita volunteering untuk NGO atau misalnya kita volunteering untuk komunitas, itu pasti bisa masuk CV, of course. Yang kita nggak dapetin kan cuma profit atau misalnya monetary reward ya. Tapi menurut gue itu bisa. Tapi nggak tertutup juga dengan kita bisa melaksanakan hobi di sana, kita bisa ngembanginnya lebih jauh lagi. Seperti cerita gue, awalnya gue ngelakuin dengan sukarela, tiba-tiba gue bukan gue yang dilelang, makanan gue dilelang. Dan akhirnya gue juga akhirnya bisa mendapatkan sedikit pemasukan dari sana juga, walaupun kebanyakan perginya ke charity. Jadi semoga menjawab kesimpulan gue, bagaimana caranya belajar produktif. Cari hobi yang memang sudah kita punya, dan cari opportunity yang di tanah perantauan, apakah hobinya bisa ada apa enggak. Tapi in case nggak ada, dan hobinya itu mungkin hobi yang memang sifatnya bisa dikolaborasiin dan mungkin online atau seperti apa, mungkin cari teman-teman yang masih ada di Indonesia dan bantu mereka untuk berkarya sesuai dengan yang kamu hobiin atau misalnya yang kamu sukain. Mungkin itu juga bisa membantu kalau misalnya kamu nggak bisa ngelakuin di tanah perantauan. Mungkin gitu sih jawaban gue. Oke. Mas, ini ada pertanyaan berikut lagi. Teman-teman, saya ingatkan yang ingin bertanya boleh lewat WhatsApp atau lewat YouTube ya, lewat live chat YouTube aja. Ini ada pertanyaan lagi nih Mas, dari Mas Trisno Setiawan. Halo Aryo, saya pernah baca di sebuah artikel, katanya salah satu alasan kamu tidak ingin kuliah ke luar negeri adalah posisi mempengaruhi banyak hal. Kamu berpikir bahwa stay di Jakarta akan mempermudah kamu untuk membangun karya. Lalu bagaimana sebetulnya itu? Karena banyak juga yang memilih kuliah di luar negeri dan apa mereka akan sangat sulit untuk membuat karya. Oke, wah ini artikel dari mana ya? Juga nggak ada sumbernya nih Mas, artikelnya dari mana? Oke, tapi I did say that, dan gue memang pernah ngomong hal itu. Again, ini berbeda, dan ini akan berbeda-beda tergantung dari jenis karya yang akan kamu lakukan. Kenapa gue bilang gue masih mau stay di Jakarta? Karena menurut gue stay di Jakarta bisa membantu gue membangun anakmuda.net, karena memang untuk membangun yang namanya anakmuda.net, menurut gue harus hands-on. Maksudnya hands-on adalah kita berbasiskan untuk membantu anak-anak muda yang ada di Indonesia. Dan kegiatan kita banyak banget yang kita langsung ke daerah-daerah, kegiatan kita memang langsung bersentuhan langsung dengan anak muda. Dan anakmuda.net itu sekarang masih cukup muda, kita baru 1,5 tahun, 2 tahun lah. Dan gue sangat takut kalau misalnya ketika gue nggak ada, ini kan masih baby nih ceritanya. Gue takut si baby ini nggak terawat, atau misalnya kalau terjadi apa-apa, walaupun bukan salah gue akan merasa sangat bersalah karena gue nggak ada di situ. Bayangin kalau misalnya kita masih punya hal yang baru, tapi tiba-tiba udah kita tinggalin, itu menurut gue, kalau buat gue pribadi, itu irresponsible, karena gue yang berinisiasi, gue harus bisa bertanggung jawab terhadap inisiasi gue sendiri. Nah, tapi bukan berarti teman-teman dengan kuliah di luar itu nggak bisa berkarya. Tergantung karyanya apa. Kalau karyanya bukan sebuah hal yang memang harus hands-on dan memang terjadi di Indonesia, mungkin lebih gampang kalau misalnya teman-teman berada di luar dengan resource yang lebih banyak, dengan networking yang lebih luas. Justru mungkin karyanya akan lebih bagus kalau misalnya teman-teman berada di luar sana, atau misalnya kalau misalnya karyanya berhubungan dengan values-values yang memang dijunjung tinggi di luar sana, misalnya open-mindedness, atau misalnya awareness, keterbukaan informasi, freedom of speech. Mungkin itu bisa lebih bagus kalau misalnya teman-teman berada di luar. Tapi kalau misalnya enggak juga, ya bukan berarti teman-teman tidak bisa berkarya, tetap bisa berkarya di dalam negeri, contohnya seperti yang gue lakukan. Jadi mungkin gitu kali ya, to clarify things, yang gue maksud adalah gue tidak bisa meninggalkan anakmuda.net-nya, karena memang ini masih cukup baru. Let's say in the next 1 year, 2 years, kalau misalnya kita sudah cukup sustainable, and ada kesempatan untuk gue untuk bisa keluar negeri, I would love to do so, karena gue juga punya passion untuk getting my PhD, dan itu menurut gue bisa jadi suatu hal yang bisa gue lakukan maybe 2-3 tahun setelah ini. Gitu sih jawabannya. Baik, terima kasih Mas Aryo. Mas Aryo, kita balik lagi kepada ini saya masih pengen bahas soal mahasiswa dan karakter. Kenapa? Karena karakter itulah yang menentukan powernya kita, yang menentukan bagaimana kita mampu melakukan sesuatu gitu kan. Ada yang namanya karakter yang trennya dibilang ekstrovert dan introvert. Jadi banyak banget beda-beda karakter. Ada orang yang
cepet banget gitu mau dapat teman tuh cepet banget gitu untuk berteman dengan orang lain. Tapi ada juga yang enggak pengen berteman dengan orang lain, itu susah banget gitu. Nah, apakah hal ini juga pasti kan sangat berpengaruh dalam startup bisnis ataupun juga kuliah di luar, keberadaan mereka di luar negeri dan lain-lainnya. Menurut Mas Aryo sendiri, kekurangan dan kelebihan dari masing-masing tipe, dari dua tipe ini, tipe ekstrovert dan tipe introvert? Oke, gue orangnya introvert. Gue tuh kalau 16 personalities, gue tuh INTP. Which is ras yang menurut gue, yang menurut 16 personalities itu sangat unik. Kayak 3% di dunia itu INTP. Jadi gue mungkin agak susah buat memahami kenapa orang lain bisa seperti itu sementara gue kayak gini. Tapi kalau dari yang selama ini gue lihat, sebenarnya kalau kita balik ke introvert dan extrovertnya, sebenarnya kan simpel ya. Extrovert kalau kasarnya adalah orang-orang yang kalau bersosialisasi dengan orang lain itu baterai mereka nambah, mereka happy, mereka emotionally better kalau misalnya mereka bersosialisasi dengan orang banyak. Kalau introvert, banyak yang bilang orang introvert itu antisosial, orang introvert itu nggak bisa berteman dengan orang lain. Sebenarnya nggak juga. Introvert bedanya adalah introvert itu cuman punya energi yang terbatas. Jadi kalau orang introvert komunikasi dengan orang lain, most of the time kita baterainya habis. Kita punya batasan khusus, misalnya 1 jam, 2 jam, 3 jam. Setelah itu orang introvert harus menarik diri dan ke kehidupan pribadi mereka, dan mereka harus nge-recharge lagi baterainya, baru mereka bisa ketemu dengan orang lain. Nah, sebagai seorang introvert, gue bisa bilang bahwa untuk urusan atau misalnya passion atau misalnya kegiatan-kegiatan yang memang membutuhkan orang banyak, contohnya entrepreneurship, karena kita pasti berhubungan dengan orang lain, menjadi seorang introvert itu menurut gue memang membuat kita berada di situasi yang kurang bersahabat sama kita. It's a disadvantageous buat kita. Karena akan ada momen di mana lo awkward, lo nggak bisa, lo mau ketemu investor, atau misalnya lo di lift ketemu sama orang yang lo benar-benar pengen belajar dari dia, tapi lo nggak bisa ngomong karena lo malu, takut salah. Itu kan jiwa-jiwa introvert kita banget gitu. Jadi pada akhirnya gue belajar untuk mencoba membuat diri gue lepas dari introvert pada saat dimana gue butuh. Ada tipe ketiga sebenarnya, namanya ambivert. Ambivert itu adalah seorang introvert yang memang mereka punya beberapa karakteristik extrovertness, dan at some moment mereka ternyata bisa berubah menjadi yang lebih terbuka dan bisa lebih bersosialisasi dengan orang lain. Nah, dan itu caranya nggak gampang kalau menurut gue. Ada gue, to be honest, gue 1 tahun lebih buat gue untuk mencoba menjadi seorang ambivert. Apa yang gue lakukan, gue benar-benar ngajak ngobrol orang. Waktu gue masih tinggal di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, itu kan salah satu tempat wisata ya. Itu gue benar-benar pergi ke pasar, terus gue ajak ngomong turis-turis bule yang ada di situ, turis-turis asing di sana, gue ajak ngomong, gue jadi kayak guide gratis buat mereka, gue ajak mereka pergi makan segala macam, gue ajak ngobrol dan yang lain. Bahkan ada satu momen di mana gue diajarin sama teman gue buat menghilangkan ketakutan. Itu gue disuruh berdiri di perempatan jalan dengan baju compang-camping, terus gue disuruh berdiri aja di situ, berdiri di situ, tunggu, tahan sampai berapa lama lo bisa berdiri, baru nanti ketahuan kalau seberapa bisa lo lihat. Ya as usual orang anggap lo gila, orang anggap lo nih ngapain lagi orang pakai baju compang-camping di perempatan jalan. Tapi itu benar-benar menguji mental gue, dan itu ya 1 kali 2 kali I'm not proud of it, tapi gue sampai nangis gara-gara gue saking takutnya berada di posisi kayak gitu. Tapi that works. Nah, buat teman-teman yang memang pengen menjadi seorang entrepreneur, kemampuan untuk bersosialisasi itu menurut gue sangat dibutuhkan. Tapi gue tidak menuntut lo yang introvert untuk bisa menjadi seorang ekstrovert. Enggak. Lo cuman perlu siap ketika momen itu datang, dan lo harus bisa untuk bersosialisasi. Dan itu tidak sulit, walaupun bagi seorang introvert yang paling introvert sekalipun. Lo cuman perlu zona yang nyaman, lo cuman perlu latihan, lo cuman perlu untuk membiasakan diri doang. Nah, bagi orang-orang yang ekstrovert, kemudahan mereka untuk bersosialisasi itu juga kadang-kadang bisa jadi bumerang. Introvert, kita kadang-kadang berhati-hati. Kita memang susah bersosialisasi, that's our weakness. Tapi our strength adalah kita kadang-kadang bisa lebih memantau situasi dari jauh,
baru kita tahu di mana kita bisa masuk dan di mana kita bisa ngomong. Kalau teman-teman yang ekstrovert, strong point-nya adalah mau situasi kayak apapun mereka bisa masuk dalam keadaan tersebut. Tapi apakah mereka bisa membaca situasi, itu kadang-kadang mereka tidak memiliki kemampuan observasi yang dimiliki sama introvert. Nah, itu sih bedanya dua-dua tersebut, dua-dua karakteristik. Dan menurut gue nggak ada karakteristik yang bisa lebih menjamin untuk lebih sukses. Introvert punya kelebihan, extrovert punya kelebihan, masing-masing juga punya kelemahan. Dan menurut gue, masing-masing bisa belajar dari satu sama lain. Buat orang teman-teman yang extrovert, mungkin bisa belajar, bisa lebih observant, bisa lebih memantau situasi, atau misalnya bisa lebih menahan diri misalnya, atau buat teman-teman introvert kita bisa jadi lebih terbuka gitu sih kalau menurut gue. Baik, terima kasih Mas Aryo. Di sini ada Mbak Agnes sama Rama juga. Mbak Agnes ada yang mau ditanyakan? Halo Mbak Agnes. Oke, mungkin Mbak Agnesnya lagi nggak di sini. Oke, Mas, kita kembali lagi ke kondisi kita diskusi ini adalah untuk bagaimana kita mau belajar membangun karakter kita, membangun menjadi mahasiswa yang bukan mahasiswa yang biasa-biasa saja, karena kebanyakan, ini jujur ya nih Mas, pengalaman saya, kebetulan saya masih kedokteran, tahun ke-6, tahun terakhir, dan bagaimana kuliah dari awal kuliah di sini di Rusia karakter nilainya sampai 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nilai 5 adalah nilai paling tinggi dan nilai minimal untuk lulus itu 3. Nah, ketika tahun pertama kuliah dengan semangatnya, dengan passionnya, pengen banget nih jadi dokter, akhirnya ke luar negeri jadi dapat beasiswa untuk kuliah kedokteran. Nah, ketika tahun pertama semua berjalan oke, ketika tahun kedua semua berjalan oke. Ketika kemudian kita menemukan kesulitan, kita udah yang namanya udah nggak peduli lagi gitu, nggak peduli lagi dengan udahlah biarlah nilai mau anjlok aja, udah nggak peduli. Nah, dan saya rasa saya nggak sendiri sih, banyak teman-teman yang pasti seperti itu. Gimana pada akhirnya give up menjadi untuk memberikan yang paling terbaik dari diri kita sendiri gitu, Mas. Udah nggak bisa regret lagi sekarang, akhirnya kembali ketika menghitung IPK dan kemudian berpikir, ya harusnya emang nilai itu paling penting. Padahal kan emang kita, karena di sini kita diajarkan untuk nilai itu bukan segalanya gitu. Yang penting adalah apa yang ada di kepala kita. Tetapi kemudian di Indonesia sendiri, nilai adalah parameternya. Kita nggak bisa bilang kalau kita tahu segala hal, tapi nilai kita ternyata nggak menunjukkan itu. Nah, menurut Mas Aryo gimana tipsnya untuk teman-teman yang saat ini kebanyakan sekarang yang masih di fakultas persiapan ataupun yang menyiapkan diri yang sekarang ada tahun pertama, tahun kedua mereka kuliah, ataupun menjadi mahasiswa pada umumnya untuk bagaimana tetap maintain nilai-nilai kita menjadi baik lah gitu, paling enggak lebih dari average gitu loh. Ya, ini yang gue juga kurang terlalu suka dari Indonesia, kita masih sangat skor sentrik ya. Apa-apa kita lihat dari nilai, scoring akademis kuantitatif yang memang dikasih sama dosen, dikasih sama universitas, terlepas dari kita pengalaman ada segudang atau gimana, itu menurut gue itu kalau tadi kan gue sering ngomong soal berdamai ya, jadi itu satu hal yang memang teman-teman harus berdamai kalau misalnya akan nanti kembali ke Indonesia, memang nilainya harus bagus kalau memang mau dianggap gitu. Bahkan di beberapa momen, di beberapa situasi ketika gue diminta untuk berbicara di depan umum pun, kadang-kadang ketika gue berhadapan sama pembicara yang sudah S2, yang sudah S3, itu kadang-kadang gue juga ngerasa ada perasaan diremehkan atau gimana, tuh sangat wajar dan itu sangat terjadi. Gue akan punya 2 jawaban di sini. Jawaban pertama dan jawaban yang sebaiknya. Kalau jawaban pertama gue, kalau buat teman-teman yang berani, I would say it's okay. Selama alasan lo atau selama hal lain yang membuat nilai akademis lo tidak menjadi sebagus yang semestinya adalah alasan yang memang positif, misalnya karena lo ikut organisasi, lo cari pengalaman, atau misalnya lo
berusaha untuk mencari hal-hal baru atau segala macam, asalkan itu enriching yourself, memperkaya diri lo sendiri, menurut gue it's okay kalau misalnya nilai akademis itu sedikit berpengaruh. Karena menurut gue hidup ini nggak cuma berdasarkan nilai doang. Tapi at the same time, menurut gue penting juga buat lo buat bisa ngejaga nilai average. Sama ketika gue sedang lagi kuliah di kuliah pada dulu, to be honest, kampus gue tidak terlalu sulit lah, bukan terlalu sulit ya maksudnya. Ya, gue dari awal sudah bilang kalau gue tidak suka jadi dokter. Jadi kalau misalnya gue tiba-tiba sekarang disuruh belajar kedokteran, gue yakin gue nggak akan mampu. Kalaupun gue lulus, gue bakal mau praktek di mana-mana. Jadi ketika gue berhadapan sama ilmu manajemen yang gue pelajari di kampus, menurut gue tuh gue lebih gampang menyerap karena memang gue jiwanya di entrepreneurial, manajerial. Nah, dan itu membuat gue jadi gampang buat mempertahankan nilai gue. Jadi pada akhirnya gue tahu gue harus berada di tataran nilai berapa supaya gue tetap bagus, tapi gue juga bisa mengorbankan sedikit nilai gue supaya gue bisa dapat pengalaman yang beda. Nah, mungkin kalau tips trik untuk gini, kalau tips trik untuk mempertahankan nilai di atas average gue nggak punya, karena gue bukan, menurut gue bukan ahli di bidang akademisi juga. Tapi menurut apa yang bisa gue kasih tahu di sini yang berdasarkan pengalaman gue adalah gini, gue sering banget ngelihat kalau di internet itu ada yang gambar segitiga, akademis, main, tidur. Jadi lo cuma boleh milih 2 di antara 3 ini. Kalau lo mau aktif organisasi dan akademik lo bagus, berarti lo harus siap-siap mengorbankan istirahat lo. Kalau lo pengen tidur tapi lo pengen nilai bagus, berarti lo nggak boleh aktif dengan lain, lo belajar aja. Gitu. Nah, itu jokes ya, itu lelucon ya. Tapi menurut gue itu bener. We are not superheroes, we are not superhuman. Kita memang nggak bisa mendapatkan semua yang kita mau. Tapi hidup juga nggak putih abu-abu, nggak hitam putih. Lo juga nggak cuma harus milih 2 dari 3, nggak juga. Lo bisa milih yang satu, misalnya lo bisa mengkombinasikan segitiga tersebut untuk mendapatkan kombinasi yang lo mau. Misalnya, lo pengen akademik lo bagus, tapi nggak bagus-bagus banget. Ya mungkin lo nggak nyampe ke ujung segitiganya, lo cuma sampai di tengahnya doang, sehingga lo bisa mengkompromikan buat yang organisasi lo atau yang lain, atau misalnya main, atau misalnya apa. Gue pribadi, satu hal yang gue kompromikan dari belajar gue adalah karena gue gamer. Gue suka main game, dan menurut gue akan lebih uring-uringan di kelas kalau gue nggak bisa main game. Ya udah, akhirnya yang gue lakukan adalah gue benar-benar membagi waktu gue antara gue main, berorganisasi, sama gue untuk belajar. Akhirnya tips gue simple. Tips gue adalah ketika lo lagi main, lo jangan mikirin belajar. Tapi ketika lo lagi belajar, lagi mikirin tugas, jangan mikirin main. Itu yang gue pikir. Karena gini, kalau lo tidak punya waktu buat main, akhirnya pas lo lagi belajar atau lagi bikin tugas, lo pikiran main, lo nggak fokus. Tapi kalau lo kebanyakan main dan lo kelupaan bikin tugas, gue yakin pas lagi main juga lo perasaannya bersalah. Ada guilt feeling, tugas gue belum kelar, udahlah 1 game lagi. Tugas gue tapi belum kelar, 1 game lagi. Akhirnya sampai jam 2 pagi. Jadi sama kayak orang lagi diet. Orang lagi diet kan kadang-kadang, oke, Senin sampai Sabtu gue diet, tapi Minggu gue hari cheat day. Gue bisa makan sepuasnya. Sama, lo harus punya yang namanya pelarian. Nah, menurut gue kalau misalnya teman-teman pengen mempertahankan nilai di atas average, lo harus punya suatu pelarian yang bisa membuat lo tetap fokus di akademik lo. Apakah itu main, apakah itu nonton, pacaran, atau apapun, tapi pokoknya benar-benar bisa membuat lo, oke, ini momen larinya gue, once gue balik lagi ke zona rutinitas akademik gue nggak akan mikirin lagi keinginan-keinginan gue yang lain gitu. Nah, itu cara gue. Jadi waktu semester 3, semester 4 gue sempat jeblok sampai not that good, sampai kayak beberapa paling rendah dari teman-teman gue. Akhirnya gue bisa naik lagi ke atas, akhirnya alhamdulillah gue bisa di atas 3,5. Itu cara gue. Jadi cara gue adalah belajar, jangan mikirin main. Ketika main, jangan mikirin belajar. Baik, jadi study hard, play harder ya. Iya, betul. Mas, banyak yang tahu bahwa lulusan luar negeri itu selalu punya masalah ketika kembali ke tanah air. Ada yang kemudian berujung menjadi pebisnis, atau ada yang kemudian
bekerja tidak sesuai dengan gelarnya kan, tidak sesuai dengan titelnya, tidak sesuai dengan ijazahnya. Dan sampai saat ini yang kita lihat sangat banyak yang seperti itu. Akhirnya ada juga yang memilih akhirnya stay aja di luar negeri atau keluar aja lagi gitu. Jika kemungkinan bahkan dari semua teman-teman yang menyaksikan video ini saat ini sekarang sedang berpikir nih, gimana ya balik ke Indonesia, selesai kuliah balik ke Indonesia, kalau nggak kerja ya udah jadi pebisnis aja kali ya. Nah, sementara misalnya saya lulusannya kedokteran dan menjadi dokter di Indonesia dari luar negeri tuh ada banyak sekali yang harus kita setarakan dan lain-lain. Kemudian berbisnis itu kayaknya tuh kayak dari apa ya, dari timur ke barat gitu perubahannya gitu, jauh banget dari menjadi anak kedokteran dan kemudian berbisnis, kecuali memang bisnisnya deket-deket sama hal-hal yang kedokteran juga kan. Tapi kalau misalnya dia bisnisnya restoran misalnya, dan sebagian besar memang sekarang topnya bisnis ya itu kuliner gitu kan. Nah, menurut Mas Aryo sendiri, bagaimana fenomena ini dan apa yang harus kita siapkan gitu? Apa yang harus kita siap untuk kembali ke Indonesia dan kemudian menjadi, kalau ya udahlah kalau emang ijazah kita, gelar kita tidak bisa bekerja sesuai dengan gelar kita. Standarnya di Indonesia itu kan sebagian besar masih orang tua masih berpikir bahwa, khususnya saya dari timur Indonesia, berarti di sana kita masih berpikir bahwa kalau anak tidak jadi PNS itu bukan bekerja. Jadi pengusaha aja itu bukan kerja, dia harus jadi PNS gitu. Nah, menurut Mas Aryo gimana dengan fenomena yang saat ini memang bahkan di zaman milenial masih ada saja yang berpikir seperti itu? Iya, sama kayak kalau belum makan nasi berarti belum makan. Gini, kembali lagi kita nggak bisa terlalu idealis kalau kita berhadapan sama negeri sendiri. Ya, khazanah budaya Indonesia sangat kaya, itu yang kadang-kadang membuat kita harus bisa menerima perbedaan yang diutarakan orang ke kita gitu. Dan apa ya? Dan ini benar. Tapi kadang-kadang buat teman-teman yang nanti kembali dari luar negeri, kadang-kadang justru burden terberat adalah karena lulusan luar negeri akan dipandang jauh lebih berkualitas dibandingkan lulusan dalam negeri. Itu menurut gue juga akan jadi satu beban yang akan diterima oleh teman-teman yang berkuliah di luar sana. Nah, menurut gue tentang pilihan karir, apakah nanti kemudian karirnya bisa berubah atau segala macam, menurut gue itu nggak menjamin, dan gue nggak bisa menjamin itu tidak akan terjadi, tapi gue juga bisa menjamin bahwa tidak semuanya buruk. Maksud gue adalah, contoh dokter yang berbisnis atau punya sampingan lain, menurut gue memang tidak lazim, tapi menurut gue ada. Tompi aja bisa nyanyi. Dan itu jadi satu hal yang justru jadi ciri khas gitu. Seorang dokter tapi ternyata dia bisa berkarya juga, artnya otak kiri otak kanan aja, dan apapun lah dikatakan oleh orang itu kan ada. Nah, cuman kalau menurut gue ya, selama ini yang gue lihat dari teman-teman yang baru kembali dari luar negeri, itu biasanya mereka hadapkan selain tantangan pertama tentang lo tuh pokoknya harus lebih jago daripada yang kita yang kuliah di dalam negeri. Yang kedua adalah teman-teman akan sangat dituntut untuk quote unquote giving back ke masyarakat. Menurut gue itu akan jadi satu beban juga yang dihadapin sama teman-teman. Dan gue harus akuin bahwa masyarakat Indonesia, gue rasa agak tidak fair terhadap keputusan teman-teman yang tidak mau kembali ke Indonesia, atau misalnya masih mau mengabdi di luar negeri dulu baru kembali ke Indonesia. Teman-teman akan langsung dicap sebagai ya kasarnya tidak mau kembali ke Indonesia, tidak mau giving back, bahkan to some extent bisa dibilang pengkhianat segala macam. Menurut gue itu nggak fair. Mungkin kalau Filia tahu yang cerita beberapa waktu belakangan ini, yang pemain sepak bola Juventus Emilio Audero, kiper keturunan Indonesia, dia memutuskan untuk tidak kembali ke Indonesia, dia mau membela timnas Italia, akhirnya dia dihujat habis-habisan di sosial media, dianggap tidak cinta negeri segala macam bla bla. Menurut gue, segala keputusan di dunia, di hidup kan lo harus secara rasional ya. Gue kalau misalnya gue menjadi seorang Emilio Audero dengan kondisi persepak bola Indonesia yang sekarang, gue nggak akan kembali ke Indonesia karena menurut gue memang itu tidak bagus buat diri gue sendiri.
bukan gue nggak cinta sama negeri, tapi mungkin ada cara lain di mana gue bisa menunjukkan kecintaan gue tanpa gue harus apa ya istilahnya, tanpa gue harus misalnya kehilangan potensi gue. Nah, sama dengan teman-teman. Baik nanti teman-teman misal mau kembali atau tidak, gue pribadi akan menilai teman-teman tidak berdasarkan teman-teman kembali apa enggak ke Indonesia, tapi berdasarkan kontribusi apa yang lo berikan ke Indonesia. Misalnya, walaupun sekarang ada di Rusia, tapi bisa bikin acara ini akhirnya bisa dilihat sama teman-teman Indonesia nantinya, menurut gue itu udah jadi salah satu kontribusi, regardless of where you are. Ada banyak orang yang sampai dari lahir sampai bernafas di Indonesia, tapi nggak ngasih manfaat apapun ke bangsa, menurut gue it's worse daripada teman-teman yang berada di luar tapi bisa ngabdi. Sama halnya dengan kalau misalnya nanti teman-teman tiba-tiba ada change of heart dan akhirnya mau berubah jalur. Menurut gue nggak masalah. Karena lo bukan berarti membuang apapun yang sudah lo pelajari dari luar sana. Enggak. Justru karena yang lo dapatin dari sana kan bukan cuma ilmu. Tapi at the worst case scenario, kalau misalnya nanti Filia sama sekali tidak menjadi dokter, cuman jadi misalnya nanti misalnya punya restoran sendiri misalnya. Menurut gue pasti ada pengalaman atau experience dari Rusia yang ternyata yang bisa membantu misalnya. Apakah nanti misalnya dari restorannya atau misalnya dari sisi manajerial atau segala macam, pasti ada influence juga. Tapi idealnya adalah menurut gue memang tidak meninggalkan apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah dilalui di sana. Menurut gue lo masih bisa berkarya walaupun lo sedang menekuni profesi lo sekarang, misalnya nanti di dokter atau segala macam. Nah yang terakhir ini agak complicated kalau berurusan sama ekspektasi. Sama tadi, keluarga gue yang berekspektasi gue jadi dokter, ekspektasi dari teman-teman gue juga yang berharap kalau gue juga tetap jadi dokter, teman-teman ada juga gue yang dihujat karena dulu gue udah dapat beasiswa kedokteran full, tiba-tiba gue mundur dan gue ngambil manajemen, itu gue juga sempat dihujat, cuman akhirnya gue sadar bahwa you cannot please anybody, you cannot please everybody. Lo pasti ada satu momen di mana lo harus milih diri lo atau nyenengin orang lain. Akan sangat berat, akan sangat mudah kalau tuh urusannya sama teman. Lo tinggal cari teman baru. Tapi kalau urusannya sama orang tua, itu prosesnya panjang. Saran gue adalah komunikasi sih. Sama kayak tadi itu yang gue bilang. Lo tinggal perlu, orang tua itu mau anaknya bahagia. Orang tua mau anaknya tidak menderita. Itu kenapa kadang-kadang mereka memaksakan kehendak mereka karena mereka merasa mereka paling tahu. Satu, syukuri, berarti orang tua lo masih care sama lo. Tapi yang kedua, menurut gue, ya lo bisa komunikasikan. Dan itu menurut gue tidak sederhana, tidak gampang, tapi itu bisa dilakukan. Intinya sama kayak tadi. Lo cuma tinggal menunjukkan kalau lo tahu lo mau kemana, lo udah punya plan A, plan B, plan C, lo yakin lo nggak akan gagal, even if kalaupun lo gagal, lo bisa menerima resiko itu. Setelah gue ceritakan seperti itu, gue maunya ini, makanya gue nggak bisa ambil kedokteran, akhirnya orang tua gue menerima, dan gue boleh pindah ke manajemen. Nah, gue rasa experience-nya akan sama, karena dulu orang tua gue sangat konservatif, sama kayak lo, kayak mikirnya kalau pokoknya anak tuh kalau mau mapan PNS, apalagi kalau misalnya di daerah gue Sumatera Barat cewek, wanita, itu pokoknya lulus kalau nggak jadi PNS, kalau nggak bisa jadi PNS udah nikah sana. Itu biasanya kan kayak gitu. Wah, apalagi zaman-zaman ya dulu kan nggak seperti sekarang. Waktu gue tamat SMA itu much more konservatif than what we have sekarang. Jadi gitu sih, 3 hal itu kayaknya menurut gue. Baik, Mas Aryo terima kasih banyak. Kalau Filia boleh diskus nggak? Okay. Boleh. Silakan Mbak Agnes. Halo Mas Aryo. Halo Agnes. Ya, Mas Aryo, saya mau nanya dong 2 hal nih. Yang pertama, mau nanya terkait pengalaman Mas Aryo untuk membangun anakmuda.net sih. Jadi bisa nggak Mas Aryo sharing bagaimana sih kesulitannya dan apa sih yang Mas Aryo bisa harapkan nih untuk karya Mas Aryo yang satu ini. Lalu pertanyaan yang berikutnya, kan anak muda hari ini kan dihadapkan dengan keadaan Indonesia yang sedang alami ya, apalagi di dunia politik gitu ya, yang sebetulnya nggak bisa kita pisahkan dengan pilihan kontribusi para anak muda sendiri gitu. Di satu sisi kita itu dituntut untuk terlibat gitu ya, bukan berarti anti politik dan sebagainya gitu, karena memang ini juga udah menyangkut kehidupan anak muda gitu. Lalu sebenarnya mau saya tanyakan, menurut Mas Aryo sendiri, apa cara terbaik agar anak muda bisa menempatkan sesuai dengan tempatnya untuk berbuat sesuatu, untuk tetap fokus dengan karyanya juga, dan untuk terlibat juga. Terima kasih.
Oke. Kalau yang pertama tentang kesulitan anak muda.net, ya itu nggak jauh-jauh ya dari kesulitan untuk membangun sebuah startup. Pertama menurut gue banyak orang yang bilang kesulitan pertama tuh modal, atau yang kedua juga nyari pasar dan segala macam. Kalau gue pribadi justru kesulitan pertama gue dulu ketika gue pertama kali ngebangun anak muda justru tim. Gimana caranya bisa membangun tim yang solid, tim yang memang mau susah bareng, tim yang memang mau berusaha bareng. Itu menurut gue itu tantangan pertama ketika gue ngebangun anak muda.net. Yang kedua tentu permodalan, karena yang namanya startup sekarang itu biasanya ada istilah yang namanya kan burning rate. Burning rate itu adalah seberapa lama kayak perusahaan lo tuh bisa tahan tanpa ada pemasukan, ada profit. Ya berarti kan ada dua cara, either lo pengeluarannya ditekan atau lo nyari pemasukan lain. Nah itu sempat jadi masalah juga di kita. Nah yang ketiga, yang kesulitan ketika ngebangun startup itu adalah pasar sebenarnya. Karena gini, produk anak muda kita kan produk yang memang harusnya sih bisa dinikmatin sama seluruh 62 juta orang di Indonesia. Walaupun sekarang user kita memang masih belum sebanyak itu, masih sekitar di angka 100-an ribuan. Tapi menurut gue tantangan terhadap market validation itu sangat penting. Itu kenapa buat teman-teman yang pengen menjadi startup atau entrepreneur, sangat penting untuk yang namanya membuat lean product, MVP, minimum viable product. Itu adalah produk, itu ada minimum viable product itu suatu konsep yang mengatakan bahwa pokoknya lo tuh kalau mau melempar suatu konsep, lu jangan bikinnya terlalu complicated. Lu bikin yang simple, sederhana, nggak terlalu makan waktu, nggak terlalu complicated. Lu lempar ke pasar, lihat feedbacknya pasar, lu revisi lagi, lempar lagi, revisi lagi, lempar lagi, revisi lagi, lempar lagi. Kayak skripsi lah jadinya gitu. Nah itu akhirnya yang membuat gue belajar, oke, anak muda kayaknya juga harus kita harus fokus. Dulu pertama kali anak muda keluar, kita sangat kita sangat ambisius. Wah, kita bakal ada marketplace, wah kita nanti bakal ada chat room, kita akan ada ini, kita akan ada ini. Tapi ternyata tuh nggak mungkin. Nah itu pembelajaran gue banget. Nah pertanyaan yang kedua tentang bagaimana kondisi anak muda sekarang, bagaimana menempatkan diri, sebenarnya tuh hambatan kita di anak muda.net juga sih. Gue sangat I'm not proud of admitting this, tapi menurut gue anak muda sekarang, apalagi khususnya di Indonesia, ada beberapa tendensi bahwa anak muda itu sekarang dipakai sebagai tools dan dipakai sebagai cannon fodder. Cannon fodder itu jadi kayak dianggap hanya alat lah. Bahkan gue sempat beberapa kali berpikir bahwa secara sistemik gue merasa bahwa pendidikan, pembelajaran yang ada di Indonesia itu sepertinya hanya mengajarkan kita untuk paham, tapi tidak mampu untuk mengambil keputusan. Maksudnya gue adalah, gue paham bahwa hal itu jelek, tapi gue nggak tahu apa yang harus gue lakukan terhadap satu hal yang jelek tersebut. Akhirnya anak-anak muda gampang dihasut oleh suatu oknum, anak-anak muda gampang dihasut oleh suatu kepentingan, dan akhirnya itu membuat kita sepertinya aktif dan berkoar-koar di lapangan, tapi sebenarnya itu bukan keputusan yang kita hadapin sendiri. Nah, akhirnya menurut gue solusi yang paling benar adalah gue tidak akan mengutak-atik yang namanya pendidikan di Indonesia. Karena menurut gue pendidikan Indonesia is as good as it is. Contohnya matematika bagus, fisika bagus, kimia bagus. Sampai sekarang kita banyak menang medali olimpiade, that's good. Cuma menurut gue yang harus menjadi PR bagi Indonesia dan khususnya anak muda adalah bagaimana kita bisa mengembangkan soft skill, khususnya itu critical thinking sama rational thinking. Maksud gue adalah rasionalitas, bagaimana kita bisa menghimpun informasi, kemudian kita memutuskan berdasarkan informasi tersebut mana yang baik, mana yang buruk, itu menurut gue tantangan terbesar kita. Karena sekarang banyak media-media hoax, banyak juga hasutan-hasutan dari kanan kiri, banyak juga hal-hal yang disebarluaskan ke kita, tapi kita nggak jelas sebenarnya itu benar apa enggak. Nah ini tantangan terbesar menurut gue bagi anak muda di Indonesia. Bagaimana lo sebagai anak muda, kita harus bisa memilah-milah informasi. Kita sebagai generasi milenial, kita justru menurut gue kita dapat kutukan bahwa kita terlalu banyak menerima informasi. Kita sangat gampang dapat informasi. Akhirnya kita jadi overwhelmed, dan ketika kita sudah overwhelmed, akhirnya kita susah buat memutusin mana yang harus gue percaya, apa yang harus gue putuskan berdasarkan informasi yang gue miliki. Jadi, in short, sebenarnya
solusi terbaik menurut gue adalah mempertahankan pendidikan yang sudah ada sekarang, mungkin sedikit banyak memperbaiki khususnya di bagian di bagian praktek, tidak cuma teori doang. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita bisa memperkaya anak muda dengan kemampuan critical thinking dan rational thinking. Itu kenapa anak muda.net kita sih akan fokus ke sana. Jadi kita memang fokus untuk memang memberikan critical thinking, kemampuan critical thinking pada anak-anak muda. Contohnya kita di blog.anakmuda.net, kita ada beberapa entry blog yang tentang hoax hunter. Jadi kayak kita mengemas suatu hoax yang ada di masyarakat, terus kita kupas, itu bener apa enggak sih gitu. Nah, kita pengen men-trigger anak-anak muda buat berpikir dan tidak gampang percaya menerima informasi. Karena seberapa pinternya lo, seperti yang gue bilang tadi, you are educated to be you're being educated to understand but not to make a decision. Gue pengen kita ini yang sudah pintar bisa menjadi semakin pintar dengan cara bisa mengambil keputusan lebih baik, bisa tahu mana yang baik, bisa tahu mana yang buruk, dan akhirnya kita bisa bertanggung jawab. Yang sekarang terjadi kan enggak, kita ngomong, kita berkoar-koar, begitu hal yang terjadi bertolak belakang, kita malah nyalahin orang lain, kita nggak mau ngambil responsibility buat diri kita sendiri. Nah, menurut gue itu harusnya bukan menjadi masa depan Indonesia. Menurut gue anak muda yang sekarang harus bisa menjadi lebih baik untuk hal seperti itu. Semoga menjawab, Agnes. Baik, gimana Mbak Agnes? Ya, oke, udah. Ya cukup. Thank you Mas Aryo. Iya, sama-sama. Terima kasih Mas Aryo. Memang fenomena situasi politik saat ini memang membuat kita semua, siapa aja itu ya, siapapun itu akhirnya menjadi dituntut untuk melek politik gitu kan. Walaupun saya sendiri, walaupun sebenarnya sangat apatis sih, nggak terlalu peduli, nggak mau peduli dengan itu, tapi akhirnya dituntut dengan untuk harus peduli. Artinya bukan dituntut untuk harus peduli, tapi akhirnya harus melihat itu dan mencari tahu lagi sebenarnya apa ini dan apa itu. Nah, yang saya sempat lihat di anakmuda.net ada hoax hunter itu, dan itu cukup membantu, sangat membantu sekali sih sebenarnya, karena sekarang udah nggak tahu lagi Mas, kita mau percaya yang mana yang benar gitu kan. Nah, Mas Aryo, ini ada kita mungkin udah waktunya, kita udah hampir 1,5 jam ya live streamingnya. Sebelum kita selesai, kira-kira Mas, kalau misalnya ada teman-teman yang saat ini menyaksikan maupun teman-teman Permira yang ingin bergabung dengan tim anakmuda.net, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Oke, sebenarnya untuk kalau misalnya mau gabung dengan kita, itu sebenarnya sesimpel buka websitenya di anakmuda.net, www.anakmuda.net, lalu register aja di situ, nanti kamu bisa jadi member. Kalau saya jadi member, nanti biasanya kita akan selalu informasikan kalau misalnya kita ada event-event, atau misalnya kalau kita ada kegiatan-kegiatan, baik itu dari kita maupun dari partner organisasi kita. Tapi kalau misalnya kamu mau berkecimpung lebih jauh lagi, misalnya mau jadi volunteering, atau misalnya mau jadi tim kita di anakmuda.net, itu kamu bisa lewat hubungin kita aja di info@anakmuda.net. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih jauh, kita bisa lihat apa yang bisa kamu bantu buat anakmuda.net, apa yang bisa anakmuda.net berikan buat pembelajaran kamu, atau misalnya untuk apa yang sudah kamu lakukan buat kita, buat anak muda Indonesia. Sesimpel itu sih sebenarnya, tapi kalau untuk di kita sendiri, untuk 1 bulan, 2 bulan ke depan, kemungkinan besar kita akan ada beberapa event-event yang international scale. Kita akan ada event yang berskala ASEAN maupun nanti berskala di internasional juga. Dan nanti pastinya kita akan melibatkan teman-teman, tidak hanya yang volunteering, tapi juga semua member anak muda akan kita libatkan di event tersebut. Mungkin gitu. Baik, terima kasih banyak Mas Aryo. Jadi kesimpulannya, teman-teman langsung aja kepoin websitenya anakmuda.net, dan di situ kalian bisa lihat semua apa yang harus kalian lakukan, seperti tadi yang dikatakan oleh Mas Aryo, untuk menjadi member dan kemudian bisa join untuk bersama-sama join event-event anakmuda.net. Hari ini kita belajar banyak, apalagi kita dapat inspirasi banyak tentang bagaimana memperkaya diri kita, tidak melihat bahwa karakter kita yang berbeda-beda, tetapi itu bukan menjadi excuse untuk karakter kita, bukan excuse untuk kita tidak bisa mencapai goal kita.
apapun situasinya, mari kita berusaha untuk berdamai dengan diri dan mencapai goal kita, mencapai tujuan kita. Dimanapun kita berada, saya rasa mau itu mahasiswa luar negeri maupun mahasiswa dalam negeri, semuanya tetap pasti menemukan masalah yang sama. Dan karena itu hari ini kita belajar terinspirasi sekali jika teman-teman saat ini ada dalam situasi yang passion kalian tidak sejalan dengan realitanya yang kalian hadapi saat ini, maka berusaha berdamai dengan situasi itu dan kemudian berusaha untuk bangkit kembali, menunjukkan bahwa kalian powerful gitu di dalam untuk mencapai tujuan kalian. Nah, yang berikut adalah kita harus berani berkarya walaupun banyak challenge-nya, walaupun karakter kita bukan ke situ dan segala macamnya. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Aryo, terima kasih untuk anakmuda.net yang sudah boleh bersama-sama dengan kami di diskusi online. Namanya Teh Sore. Mungkin harus diperjelas dulu kenapa namanya Teh Sore, karena Teh Sore ini namanya random aja sih, sesuatu yang bisa kita ingat bahwa teh sore artinya bukan minum teh, tapi karena memang kami melakukan ini biasanya di sore hari waktu Moskow, dan biasanya ya kami menemukan nama yang mudah saja untuk diingat di diskusi online. Terima kasih sekali lagi Mas Aryo dan teman-teman yang sudah boleh menyaksikan. Semoga Teh Sore edisi kali ini bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman perwira maupun juga untuk teman-teman yang menyaksikannya dari teman-teman PPI negara lain ataupun teman-teman di Indonesia. Selamat menyiapkan diri untuk berbuka puasa bagi teman-teman di daerah Moskow dan sekitarnya, dan selamat menyiapkan diri untuk sahur untuk teman-teman di Vladivostok, Mbak Agnes dan teman-teman di bagian timur Rusia, juga untuk Mas Aryo dan semua teman-teman yang ada di Indonesia. Semoga bulan puasa tetap semangat puasanya, khususnya untuk teman-teman permira karena kita puasa aja 19 jam, Mas. Jadi semoga tetap kuat untuk puasa sampai hari terakhirnya. Semoga full puasanya. Terima kasih atas nama tim Teh Sore Permira. Saya Teofila Talakua pamit undur diri bersama Mas Aryo Mudanton dan Rama sebagai teknisi.